Bapak Muhammad Fauzi PDI, yang kami hormati pimpinan, bapak-bapak para tokoh masyarakat, bapak-bapak ibu-ibu, jemaah kaum muslimin dan muslimat. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan nikmat sifat, sehingga kita dapat kembali bersama-sama hadir di masjid untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah. Dan alhamdulillah pada malam hari ini, malam Senin, kajian kita dapat kita lanjutkan. Selanjutnya, selawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah bapak-bapak, ibu yang dihormati, pada kesempatan malam hari ini insyaallah akan dibahas kembali melanjutkan hadis Arba'in An-Nawawi nomor 38. Insyaallah nanti selesai penyampaian materi, kita akan berikan kesempatan untuk bertanya jawab. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara kajian kita pada malam hari ini dengan sama-sama kita membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami persilakan kepada Ustaz Ahmad untuk menyampaikan materinya pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man wala. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Allah ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wa qala ta'ala qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Amma ba'du, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat-Nya yang diberikannya kepada kita sekalian. Semoga salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Allah yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah kaum mukminin wal mukminat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, yang merasa cepat sekali waktu ini berjalan, seperti baru 2-3 hari kemarin Ustaz. Kita kajian, tiba-tiba sudah kajian lagi, tiba-tiba sudah bertemu lagi. Demikianlah di antara ciri-ciri kiamat kecil, yaitu taqarrub zaman, yaitu waktu ini terasa cepat berlalu. As-sanah syahr, seakan-akan 1 tahun itu serasa 1 bulan. Kita sudah melewati puasa Ramadan tahun lalu, tiba-tiba tinggal 2 bulan saja kita akan menghadapi bulan Ramadan. Begitu cepatnya waktu berlalu. Kemudian asyahru, kalau semua 1 bulan itu terasa seperti 1 pekan, saking cepatnya. Kemarin terima gaji Pak Herman, awal bulan tiba-tiba sudah habis, tiba-tiba sudah terima gaji lagi. Kemudian arusku kayomi, 1 pekan itu seperti 1 hari. Wal yaumu kasa'ah, dan 1 hari itu seperti 1 jam. Kita berada di pagi hari tadinya, tiba-tiba sudah ada pada sore hari. Ini adalah taqarrub zaman. Waktu itu begitu cepat berlalu. Oleh karenanya juga Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu banyak sekali. Allah bersumpah dengan waktu. Misalnya Allah bersumpah itu walas demi
waktu, atau walaili demi malam, atau wasyams demi matahari, atau walaili idza yaghsha demi malam apabila telah gelap gulita. Allah bersumpah dengan waktu itu menunjukkan bahwa waktu ini sangat berharga. Oleh karena itu hendaklah kita gunakan waktu yang ada ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita menggunakan waktu untuk hal-hal yang tidak ada faedahnya, maka kita termasuk orang yang merugi, sebagaimana ada pada surat Al-Asr. Sesungguhnya manusia berada pada kerugian kecuali orang-orang yang menggunakan waktunya untuk beriman, beramal saleh, saling nasihati baik dalam hal kebenaran maupun dalam hal kesabaran. Hadirin jemaah rahimakumullah, kita lanjut kajian kita hadis Arba'in, hadis 38. Hadis Arba'in ini ada 42 hadis seluruhnya. Ada 42 hadis. Artinya sisa 4 hadis lagi kita mengakhiri pembahasan hadis Arba'in An-Nawawi. Selesai pembahasan hadis Arba'in An-Nawawi. Yang bacakan kembali hadisnya. Innallaha ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah berfirman, Nabi bersabda, Allah berfirman. Ini hadis qudsi, man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapa yang memusuhi waliku, kekasihku, maka sungguh aku telah mengumandangkan peperangan dengan dia. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma faradtu 'alaihi. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan sesuatu yang paling aku cintai, yaitu ibadah wajib. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan tidaklah hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunnah juga, selain yang wajib. Dia tambah juga dengan yang sunnah, hatta uhibbahu, sampai aku jatuh cinta padanya, pada hamba itu. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Dan apabila aku telah jatuh cinta pada hambaku, aku akan menjadi pendengarannya yang dengan itu dia mendengarkan. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Dan aku akan menjadi penglihatannya yang dengan itu dia melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha. Aku menjadi tangannya yang dengan itu dia berbuat. Wa rijlahu allati yamshi biha. Dan aku menjadi kakinya yang dengan itu dia berjalan. Wa in sa'alani la'udiyanahu. Jika dia meminta kepadaku, maksudnya wali Allah ini, jika dia meminta kepada Allah, aku pasti akan memberikannya. Wa in ista'adani, dan jika dia memohon perlindungan kepadaku, la'udiyanahu, pasti aku akan memberikan dia perlindungan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Secara umum hadis ini yang sudah sampaikan kemarin, tapi rincian-rincian dari para ulama atau ulama yang menulis kitab ini kita bahas malam ini. Yang pertama adalah auliyaullah ta'ala, wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah itu punya musuh, hadirin, kebalikannya pasti punya kekasih. Kalau Allah punya kekasih, maka juga punya musuh. Maka hendaklah kita menempatkan diri di mana kita. Apakah menjadi musuhnya Allah atau ingin menjadi wali kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau barangkali ada orang yang tidak menjadi kekasih tapi tidak juga menjadi musuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kurang berguna, tidak menjadi perhatian. Siapa itu wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, ini kalau kita lihat, kalau yang kita bayangkan, hadirin, wali itu apa yang kita bayangkan wali ini? Kalau yang dulu itu nonton TV di tahun 95, 96, 97 itu wali itu pasti bisa terbang. Ya, bisa terbang, ada film Wali Songo misalnya. Itu wali bisa terbang, bisa menghilang, atau bisa berjalan di atas air. Nah, itu ciri-ciri kewalian. Dulu ya kita tahu. Hingga wali ini seakan-akan terbatas pada orang-orang tertentu. Namun para ulama ternyata memberikan penjelasan
Wali ini adalah khulasu ibadihi al-qaimuna bi ta'atihi. Wali ini adalah hamba-hamba Allah yang ikhlas dalam beribadah. Hamba-hamba Allah yang ikhlas dalam beribadah. Allah mensifati wali ini dengan dua sifat, dua rukun. Ada dua rukun kewalian. Orang itu dianggap sah kewaliannya itu ada dua rukun. Yang pertama adalah al-iman. Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah at-taqwa bihi, bertakwa kepadanya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah itu la khaufun 'alaihim, tidak ada ketakutan. Mereka tidak takut. Tidak takut apa? Tidak takut menjalankan agama, tidak takut menegakkan agama, tidak takut menghadapi kehidupan, wala yahzanun, dan tidak juga sedih. Tidak sedih, tidak meratapi takdir berlebihan, tidak sedih tentang kehidupannya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Siapa itu wali-wali Allah tadi? Selain sifatnya itu adalah tidak takut dan tidak sedih, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa kanu yattaqun, dan mereka itu bertakwa. Ini syaratnya dua. Yang pertama tadi adalah iman. Dia harus beriman dengan iman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dengan iman sebagaimana yang diimani oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah qaulun bil lisan, yaitu mengucapkan dengan lisan satu. Yang mengucapkan kita beriman, saya beriman kepada Allah, atau melalui kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, atau mengikrarkan dia beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir. Dia harus mengucapkan dengan lisan. Kemudian yang kedua, iman menurut kita Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah tasdiq bil qalbi, membenarkannya dengan hati, membenarkan itu dengan hati. Setelah kita ucapkan dengan lisan, kita harus mantapkan itu dalam hati kita. Wala yartabu, dan tidak boleh ada keraguan dalam iman kita. Tidak boleh dalam hal yang sama itu, misalnya kita beriman kepada Allah, tapi pada saat yang bersamaan kita ragu Allah ini betul-betul ada atau tidak. Jangan-jangan pas kita meninggal tidak ada apa-apa, tidak ada apa, dunia hampa saja. Jangan-jangan Allah ini hanya cerita-cerita orang-orang terdahulu, karena ini masih gaib, masih belum ada yang lihatnya. Kadang-kadang ada yang berpikir kalau kita manusia ini diciptakan oleh Allah, kalau kita manusia ini ada yang mengadakannya, ada yang mengawalkannya, lalu bagaimana Allah itu bisa ada? Tiba-tiba dia menjadi hebat, tiba-tiba dia menciptakan bumi, langit, dan seluruhnya. Apakah keraguan-keraguan itu masih ada? Kalau keraguan-keraguan itu masih ada, maka kita ini belum sebut beriman dengan imannya yang kokoh begitu. Nah, itulah cikal bakal orang-orang ateis itu muncul. Kapan orang ateis, sejarah orang ateis Ustaz Jazid? Sejarah orang ateis ini sebenarnya akhir-akhir lah, baru-baru. Orang-orang manusia terdahulu itu semuanya bertuhan semua. Tak ada yang tidak bertuhan. Bahkan Fir'aun pun menganggap dirinya Tuhan. Artinya dia mengaku Tuhan itu ada. Tapi orang-orang ateis ini tidak meyakini Tuhan itu ada. Meyakini alam semesta ini tercipta dengan sendirinya. Ada teori evolusinya Darwin ya. Dengan ledakan Big Bang, ledakan besar sehingga terbentuklah muka bumi. Nah, ini adalah keyakinan orang-orang ateisme yang meyakini bahwa manusia, bulan, bintang, dunia ini ada dengan sendiri. Maka Tuhan-Tuhan itu katanya tidak benar. Nah, kalau kita masih punya keraguan-keraguan semacam ini, harus kita evaluasi lagi, harus kita permantap. Karena iman itu tidak boleh ragu, tidak boleh ada keraguan, kegoyangan, tidak boleh berpindah-pindah. Nah, ini dia iman yang pertama. Kemudian dalam hal
buku-buku para ulama termasuk Syekh Mahir Ahmad dalam bukunya Bulughul Jinan wal Anwar, yaitu tentang kekalnya neraka dan surga itu. Ada orang itu beriman dia kepada Allah, beriman kepada malaikat, para rasul, tapi dia nggak beriman hari akhir itu ada. Dia nggak beriman hari kiamat itu ada. Dia nggak beriman surga itu ada, neraka itu ada. Atau dia beriman surga itu ada, tapi tidak beriman bahwa surga itu kekal. Tidak beriman bahwa neraka itu kekal. Katanya masih ada lagi kehidupan setelah ini. Nah, ini iman ini harus dilakukan. Dalam hal takdir, Ahlussunnah wal Jamaah memahami bahwa dalam takdir, dalam menentukan nasib manusia, di situ ada peran manusia, juga ada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kehendak innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha menentukan takdir. Tapi di sisi lain ada ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib sebuah kaum selama kaum itu sendiri merubah nasibnya sendiri. Tapi ada usaha manusia dan ada juga takdir dari Allah. Kaum Jabariyah itu mengakui bahwasannya semua yang terjadi di dunia ini itu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada usaha manusia, tidak ada peran manusia. Pokoknya Pak Herman jadi Islam, saya jadi Islam, itu Allah yang sudah menentukannya. Si Fir'aun itu menjadi kafir, itu Allah yang menentukan dia menjadi kafir. Bahwa nanti sebagian orang itu masuk surga, itu Allah yang menentukannya. Kamu masuk surga, kamu masuk neraka. Itu dalam pahaman Jabariyah. Betapa jahatnya Allah dalam akidah ini. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hambanya lalu tidak memberikan pilihan pada hamba ini, tiba-tiba langsung dimasukkan ke neraka? Kita tidak berkeyakinan seperti itu. Adapun orang Qadariyah kebalikan lagi. Mereka berkeyakinan bahwasanya seluruh kejadian dalam kehidupan manusia ini semuanya adalah ketentuan manusia. Tidak ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak punya peran. Semuanya peran daripada manusia. Seperti Qarun itu. Sesungguhnya hartaku ini, kata Qarun, hanya karena ilmuku. Tidak ada rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita Ahlussunnah wal Jamaah dalam hal iman kita dalam hal takdir ini, kita meyakini bahwasanya Allah menentukan takdir, tapi manusia juga punya pilihan, punya peran. Allah juga berfirman, wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan penyempurnaan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami berikan manusia itu dua sifat dalam dirinya, ada sifat dosa dan sifat takwa. Silakan pilih. Qad aflaha man zakara, beruntunglah orang-orang yang menyucikan jiwanya dengan ketakwaan. Qad khaba man dasaha, dan rugilah orang-orang yang mengawalinya. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau adalah dia beriman, siapa yang mau adalah dia kafir. Artinya ada pilihan. Dan manusia sendirilah yang memilihnya. Tapi setiap pilihan itu ada konsekuensinya. Setiap pilihan itu ada akibatnya, ada dampaknya. Nah, ini yang jadi dalam Allah. Syarat yang pertama adalah memiliki iman yang benar, iman yang kokoh, iman yang kuat. Kemudian syarat kewalian yang kedua adalah at-taqwa, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang yang wali, aku jadi wali tapi tidak sholat, tidak pakai baju, mohon maaf, seperti orang gila misalnya. Mohon maaf, sebagian kalangan itu ada wali majdum. Wali majdum ini adalah wali yang katanya sudah Allah ambil saripatinya, sudah Allah ambil saripatinya, saking cintanya atau kelalaian dalam cinta itu hingga dia lupa. Ini namanya wali majdum. Sila ada yang punya cita-cita menjadi wali majdum, atau ada yang mendoakan semoga anak saya menjadi wali. Tidak ada. Ini keluar dari akal saya dan fitrah manusia. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tsumma awrasnal kitaba alladzi nastafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan kitab kepada hamba-hamba yang kami pilih dari hamba-hamba kami.
setiap zaman itu ada nabinya, ada kitabnya, dan ada umatnya. Allah turunkan kita Taurat pada Nabi Musa alaihissalam, Zabur pada Nabi Daud, Injil pada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Hanya saja bedanya, tiga kitab sebelum kita ini adalah khusus untuk orang-orang yang hidup pada zaman itu. Nah, ada untuk Al-Quran ini untuk seluruh umat sampai hari kiamat. Faminhum dhalimun li nafsihi. Di sini ada tingkatan hamba, tiga tingkatan kita sebagai manusia. Faminhum dhalimun li nafsihi. Ada yang zalim pada dirinya sendiri, ada yang menyakiti dirinya, ada yang tidak kasihan sama dirinya. Ini aneh. Ada orang tapi tidak kasihan sama dirinya. Ada orang tapi dia tidak sayang pada dirinya sendiri. Ada orang tapi menyakiti dirinya. Ada orang tapi dia mencelakai dirinya sendiri. Secara fitrah manusia harusnya yang pertama kali kita selamatkan itu adalah diri kita. Ku anfusakum wa ahlikum, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Tapi dalam Al-Quran Allah menjelaskan ada hamba-hamba Allah ini yang zalim pada dirinya sendiri. Ada yang zalim, itu yang pertama. Orang yang zalim ini kata para ulama adalah fadzalimu li nafsihi ashabud dzunub. Orang yang zalim pada dirinya adalah pelaku dosa. Tidak hanya pelaku dosa, al-musiruna 'alaiha, tapi mempertahankan dosa itu. Orang yang zalim, dia sudah melakukan dosa, tapi mempertahankan dosa. Yang lebih parah lagi, sudahlah dia berdosa, dia pertahankan dosa itu, dia ajarkan dosa itu, dia dakwahkan dosa itu, dia sebarluaskan dosa itu, dan dia bersabar dalam menjalankan dosa. Ada orang yang sabar di atas wama asbar ala nar. Kalau firman dalam Al-Quran surat yang lain, betapa sabarnya orang-orang kafir itu masuk neraka. Tidak begitu. Jadi orang kafir itu tidak punya kesabaran, sabarnya masuk neraka. Ini adalah orang yang zalim pada diri sendiri. Yaitu orang tidak hanya sekedar tidak sengaja, tapi memang dipertahankan dosa itu. Udah dinasihati, udah dikasih hujah-hujah yang jelas, udah datangkan keterangan, dipertahankan. Allah berfirman, "Wa man yushaqiqir rasul." Siapa yang menentang Rasul, mimba di mana tabayyana lahul huda, setelah jelas datangnya keterangan, udah jelas datang petunjuk dari Al-Quran, dari Sunnah, tapi dia tetap yushaqiqir Rasul, dia tetap menentang. Mimba di mana tabayyana lahul huda, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia tetap mengikuti jalan yang bukan orang-orang yang beriman. Jalan lain. Nuwallihi ma tawalla, kami palingkan dia di mana dia mau. Artinya kalau dia berlanggar dosa itu, Allah mudahkan dia untuk berbuat dosa itu, Allah mudahkan. Wa nuslihi jahannam, tapi endingnya adalah kami lemparkan dia ke jahanam, wasaat masirah. Dan jahanam itu semua buruknya tempat kembali. Dan mempertahankan dosa ini salah satu, mohon maaf hadirin jemaah Allah, salah satu yang menyebabkan orang itu pikun, kata para ulama. Di antara yang menyebabkan orang itu punya penyakit pikun adalah ada dosa yang dipertahankan, ada dosa yang dia sabar sekali. Nah, semoga kita tidak termasuk orang-orang yang sabar di atas dosa ini. Apalagi setelah terang benderang kenyataan, terang benderang hujahnya. Bahkan Nabi menyebutnya, "Watarabna ala mahajjatin bayda." Kami telah tinggalkan umat ini di atas jalan yang putih. Kami telah tinggalkan umat ini di atas jalan yang putih bersih, terang sekali. Saking terangnya itu, lailuha kanahariha. Malamnya itu seperti siang. Saking jelasnya mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, sangat jelas sekali. Bahkan walaupun ada perkara yang syubhat, itu hanya syubhat pada kalangan orang-orang awam, tapi bagi ulama itu semua jelas. Yang haram itu jelas, yang halal itu jelas. Oleh karena itulah tugas para ulama itu untuk menjelaskan yang belum jelas tadi itu. Jadi hadirin jamaah rahimahullah, orang yang zalim pada dirinya sendiri, pelaku dosa. Dalam sebuah hadis disebutkan
tidak atabal abdu, jika seorang hamba itu berbuat dosa, satu dosa, nukidal fi qalbihi nuqtatan sauda, akan ada bintik hitam dalam hatinya satu kali buat dosa, satu kali ada bintik hitam, noda hitam dalam hatinya. Fa intara sudah tanah, jika dia bertobat langsung, maka noda hitam itu akan dihapus. Wa in ada, tapi jika dia kembali berdosa lagi setelah tobat, ada fi qalbiha atau fi qalbihi hatta taqwa, maka noda hitam tadi itu akan kembali ada pada hatinya dan terus membesar hatta taqwa, sampai hatinya itu penuh dengan noda hitam dengan dosa hati itu. Orang kalau sudah hitam hatinya dengan dosa, sekuat apapun kita kasih nasihat, susah masuk. Sekeras apapun orang itu memberikan nasihat, susah dia terima. Bagaimanapun para ustaz, para kiai datang kepadanya, susah dia. Karena apa? Nasihat itu hanya sampai di luar-luar saja, dia sampai masuk dalam hati. Sebagaimana kaca, kalau bening itu sinar matahari itu bisa tebus, tapi kalau kaca itu penuh dengan cat warna hitam, ya tidak bisa menembus dalam, hanya di pinggir-pinggirnya saja. Nah, ini dari kita khawatir dengan hati yang hitam karena dosa. Kemudian dalam sebuah hadis, bukan hadis, Al-Imam Syafi'i itu beliau punya kelebihan yang hebat dari Imam Syafi'i. Di antara banyak kelebihan beliau adalah kalau baca kitab itu langsung masuk ke dalam kepalanya, langsung cepat sekali hafalannya. Bahkan Imam Syafi'i itu kalau baca sebagian itu beliau tutup supaya kalau beliau lihat sebagian itu pasti langsung dihafal. Beliau tidak ingin hafal semua, beliau cari-cari yang mana yang beliau hafal. Tapi suatu ketika hafalan beliau itu menurun, awalnya cepat, tiba-tiba seiring berjalannya waktu hafalan ini buruk, hafalannya jadi lemah. Maka beliau mengeluh, curhat pada gurunya. Oleh karena itu hadirin yang Allah, kita punya guru yang kita jadikan curhat, atau tokoh agama. Kalau di sini ya ada Bapak Haji kita, Pak Sifozi, begitu tokoh beliau keluar. Tokoh kita curhat kalau ada masalah, kita lari ke ulama, kita lari ke tokoh, curhat, cari pandangan. Sebagaimana Imam Syafi'i ulama besar sekali. Sebenarnya beliau ini sedang tak butuh guru lagi sebenarnya. Tapi karena beliau ini punya adab, punya paham agama yang baik, beliau paham bahwa orang itu butuh guru, maka beliau datang ke gurunya dan curhat. Syakautu ila waki su'ahifdi, saya mengeluh kepada guruku yang bernama Waki tentang buruknya hafalan guru. Tiba-tiba lemah hafalan. Kemudian fa'asadani, lalu guru itu menuntunku, menasihati, ila anal ilma nurun, bahwasanya ilmu itu, ilmu Syafi'i cahaya, seperti cahaya. Wa nurullahi la yuhda bil 'asi, dan cahaya Allah itu tidak akan mau menuntun para pelaku maksiat. Artinya apa? Imam Syafi'i sadar ada maksiat, ada dosa yang beliau lakukan sehingga hafalannya menurun. Akan mungkin dosanya para ulama itu hadirin, mungkin dosa-dosa yang tidak disengaja, dosa-dosa kecil atau kebiasaan-kebiasaan yang tidak sadar beliau lakukan. Nah, beda dengan kita di zaman ini, dosa memang sengaja kita pertahankan. Imam Syafi'i itu segitu hebatnya dosa sekecil itu, tapi dampaknya luar biasa bagi kita. Kemudian ada juga perkataan, ada yang mengatakan Umar bin Khattab, ada yang mengatakan Ibnu Sirin. Beliau mengatakan inna masyaqqatal qa'ati tadhhab wa thawabuha baqiyah. Jika ada orang yang lebih capek karena berperkara, ya sholat lagi, sebentar lagi isya, sholat lagi, wudhu lagi, nanti subuh bangun lagi, ngaji lagi, nanti zuhur, tiba-tiba asar, itu terus capek. Tapi kalau ada orang yang merasa capek, inna masyaqqatal ta'ati tadhhab, sesungguhnya letihnya
ibadah itu akan hilang, capek itu akan hilang. Wathawabuha baqiyatun. Adapun pahalanya itu akan kekal. Memang capek kita sholat, capek kita ini, tapi akan hilang. Yang menetap, yang kekal, yang abadi adalah pahala kita. Sebaliknya, inna ladzatal ma'asi tadhhab. Sesungguhnya barang siapa yang merasa nikmat dengan maksiat, yang merasa nyaman dengan maksiat, tadhhab. Kenikmatan itu, kenyamanan itu, kebahagiaan itu akan sirna. Wa tabqa iqabuha. Dan yang tinggal itu yang abadi hanya dosanya. Ini perkataan para ulama dari jamaah fikih. Maka hendaklah kita tidak menjadi orang yang zalim pada dirinya sendiri. Apalagi merasa aman dengan dosa. Ini biasa dosa saya. Allah tidak akan azab saya. Ini dosa biasa. Kayaknya Allah tidak marah sama saya. Ini bisa saya tobat. Saya dosa hari ini, besok saya tobat. Atau saya selesaikan dengan wudu. Atau nanti saya selesaikan dengan sholat sunnah. Hadirin yang rahimahumullah, telah tercatat dalam Al-Quran begitu banyak umat-umat yang merasa aman dari maksiat, begitu banyak umat-umat yang merasa nyaman, merasa tidak apa-apa dengan maksiat, tapi Allah hancurkan mereka dengan rasa aman itu. Allah berfirman, afa'amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk sebuah desa itu merasa aman dari dosanya? An ya'tiyahum ba'suna, merasa aman daripada azab kami, wa hum naimun, sementara azab itu datang ketika mereka sedang tidur. Siapa yang Allah azab itu? Ada kaum Lut, kaum Ad, gitu ya Allah benarkan di dalam bumi. Dosa-dosa umat terdahulu yang merasa aman dengan dosanya, tapi Allah tenggelamkan, Allah azab, Allah siksa ketika dia sedang lengah-lengahnya. Nah ini juga hadirin yang rahimahullah, adalah kita tidak membiarkan ada kemaksiatan yang terjadi. Karena kalau kita diam, itu menunjukkan kita seperti meridhoinya, seperti setuju. Dan Allah Subhanahu wa taala ada saatnya Allah mengazab semua manusia, baik yang solehnya maupun yang pelaku maksiatnya. Allah mengazab yang solehnya itu karena dia diam dari kemaksiatannya. Kemudian tingkatan yang kedua, hadirin jamaah rahimahullah, itu orang yang zalim, mudah-mudahan bukan kita. Yang kedua ini adalah muqtasidun, orang yang pertengahan. Tadi yang zalim ini biasa-biasa aja dia, pokoknya simpel hidupnya ini. Yang pertama yaitu al-mu'addiril faraid, dia mengerjakan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Ini saja hidupnya, dua ini simpel. Sholat, Allahu Akbar, masih di rumah dia. Qomat baru datang, takbir, orang takbir, sholat. Habis sholat dia tidak zikir, dia tidak doa, atau dia sholat pagi langsung pulang dia. Wal mujtanibu 'anil muharramat, dan dia juga tidak melakukan yang haram-haram. Pokoknya yang haram dia enggak, yang makruh itu mungkin masih dia, tapi yang haram enggak. Khamar itu dia enggak, kemudian narkoba itu enggak, mencuri enggak, fitnah enggak, kemudian berzina enggak, dan seterusnya enggak. Yang haram-haram itu simpel saja hidupnya. Yang pertama dia melaksanakan yang wajib, selesai. Kemudian meninggalkan yang haram, tuntas, selesai. Maka disebutkan di sini wahada min awliyaillah. Ternyata yang jenis ini bisa menjadi wali Allah, bisa menjadi kekasih Allah. Simpel sekali, meninggalkan yang haram, mengerjakan yang wajib, selesai, bisa jadi wali Allah. Walakinahu yaqifu fi tabaqatil adna. Tapi kewalian orang ini tingkatannya paling rendah. Tingkatan paling rendah. Kalau ada misalnya kewalian itu tingkat 10, 1 sampai 10, mungkin dia pergi ke 10 nya, paling rendah, murah, simpel hidupnya. Kemudian orang jenis yang ketiga adalah wasabiqu bil khairat, orang yang bersungguh-sungguh, orang yang sabit ini dari kata musabaqah. Musabaqah itu orang yang berlomba-lomba adalah fastabiqul khairat. Jadi yang ketiga ini adalah orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini dia huwa al-mu'addiril faraid. Siapa ini orang-orang yang dikatakan berlomba-lomba dalam kebaikan?
wajib dia jalankan, puasa wajib dia nafkahi keluarga dan seterusnya. Wan nawafil. Nah, tapi hukumnya dia tidak hanya yang wajib, tapi juga sebelum sholat wajib dia sholat qobliyah dulu, atau setelah sholat wajib dia sholat bagian. Misalnya dia sholat isya, sebelumnya kan nggak ada qobliyah. Setelah itu dia nggak pulang langsung nih, dia sholat bagian dulu, entah di rumahnya atau di masjid. Kemudian yang ketiga, cirinya dia ini adalah al-mujtanibu lil muharramat. Yang ketiga, dia menghindari yang haram-haram kayak tadi. Tapi yang keempat ini wal makruha, sekaligus dia menghindari yang makruh. Wa hadza huwa alladhi yartaqi ila tabaqatil a'la min tabaqati awliya'illahi. Dan orang yang semacam ini berada pada tingkat kewalian yang paling tinggi. Artinya kekasih Allah yang paling dia cintai. Yang wajib dia kerjakan, yang sunnah juga yang haram dia tinggalkan, yang makruh juga iya. Ini dia. Nah, apa ini contoh-contoh perbuatan makruh? Kalau merokok sudah sering kita bahas ya. Nah, apa contoh-contoh yang lain? Misalnya ada musibah, kata ulama, apa perbuatan yang makruh ini? Tidak jarang sikat gigi, kata ulama ini. Ada musibah karena aroma yang dikeluarkan. Ada musibah, kemudian ada bul kusri, malas mandi. Ustaz aja malas mandi, apalagi anak muda. Mandi itu harus rajin, maka mandi itu sangat rajin sekali mandi. Bahkan ada di antara para ulama kita yang pasti mandi itu sebelum subuh, pasti. Entah dia janabah atau tidak mandi. Tidak mandi ini adalah makruh. Apalagi yang makruh, yaitu ada namanya makruh tarkiyul al-aula. Makruh karena dia meninggalkan perbuatan baik. Misalnya apa contohnya adalah ada mutawawwu. Dia tidak mau sholat sunnah misalnya, padahal waktunya luang begitu, nggak terburu-buru ini. Misalnya pada isya nanti dia nggak ada kesibukan, nggak ada yang mendesak, nggak ada yang menunggu, tapi begitu sholat wajib selesai langsung pergi. Nah, perginya dia itu meninggalkan sholat sunnah ini hukumnya makruh. Harusnya yang benar dia kerjakan, tapi dia tinggalkan makruh. Apalagi ada al-mubtahiyah ma'al muslim. Apalagi yang makruh misalnya tidak mau berkorban di hari raya kurban, padahal hartanya banyak, uangnya banyak, hutangnya sedikit misalnya, cukup untuk kurban, dia tidak mau kurban, ini hukumnya makruh. Kemudian apalagi yang makruh-makruhnya adalah yang sampai pada makruh tahrim ini adalah libsul dhahabi lirajuli, memakai emas bagi laki-laki. Ini sampai pada makruh yang haram. Laki-laki tapi pakai emas, kalung emas gitu. Punya cincinnya emas. Ini emas ini bukan hanya warna tapi yang zatnya memang emas ini. Zat badannya emas. Nah, itu kalau dipakai oleh laki-laki hukumnya haram dari jawab itu. Ini dia orang yang menempati posisi-posisi yang tinggi dalam kewalian. Tentu saja siapa wali yang paling tinggi? Tidak ada khilaf. Satu, para nabi dan rasul. Ini kewalian dalam tahapan yang paling tinggi. Siapa yang bisa menandingi ibadahnya beliau-beliau tidak? Kemudian yang kedua adalah para sahabat Nabi. Yang ketiga adalah para tabi'in. Sebagaimana hadis Nabi khairun nasi qarni, sebaik-baiknya manusia adalah yang ada pada zamanku, para sahabat. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian yang mengikuti sahabat tabi'in. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian mengikuti tabi'in itu, yaitu tabi'in sampai kepada orang-orang soleh pada zaman kita ini. Ini adalah jamaah rahimahullah, dan bab ini membuka peluang yang sangat luas bagi siapa saja yang ingin menjadi wali Allah. Hanya saja dia harus memenuhi dua rukun tadi, memiliki iman yang benar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wali ini bertingkat-tingkat,
ada yang mutasim, ada yang biasa-biasa saja karena seperti tadi, dan ada yang sabiqun bil khairat. Masih ya? Masih ya? Ya, oke. Kalau masih kita bahas lagi. Oh ya, kalau ada yang ingin didiskusikan dulu, silakan. Nanti kalau ada ya digunakan untuk menuntaskan hadis. Oke, baik. Berikutnya hadirin yang Allah, afdhalul a'mali wa ahabbuha ila Allah Ta'ala adaul faraid. Ada bab berikutnya adalah amalan yang paling utama adalah menjalankan yang wajib, sebagaimana hadis dari Nabi, afdhalul a'mal ada umar faradullah. Amalan yang paling utama adalah menjalankan yang wajib. Wal wara'u amma haramallah, dan hati-hati daripada perbuatan yang Allah haramkan, sifat wara'u, hati-hati. Wasidqun niyati fima indallah, dan memiliki niat yang benar, niat yang ikhlas. Inna ahabbal ibadi ila Allah yaumil qiyamati. Ini hadis yang baik. Pada hadis ini hadirin yang rahimahullah, kita dituntut dan ini jelas sekali bahwasanya ibadah yang wajib, ibadah yang paling utama adalah yang wajib. Nah, ini cuma ada beberapa kekeliruan kita mungkin sebagian. Ada yang tidak bisa membedakan amalan yang prioritas, yang utama itu harus ngapain dia. Misalnya apa di sini jelaskan, tarku sholat li ajli dzikri. Dia meninggalkan sholat berjamaah hanya karena zikir. Yusuf azan, Allahu Akbar. Harusnya yang benar dia datang ke masjid, tapi masih ada di majelis zikir. Bahkan zikirnya sampai tengah malam, sampai subuh-subuh gitu. Tapi sholat wajibnya ini belum tuntas. Zikir, kita tidak melarang zikirnya, tapi cara dia dalam menempati ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Harusnya begitu ada azan, dan tinggalkan dulu, datang ke masjid, sholat, pulang baru lanjutkan zikir. Jangan sampai ada kita mengutamakan yang sunnah, tapi mengabaikan, meninggalkan yang wajib. Hanya dari jawab. Kemudian apa lagi? Misalnya perkara yang kurang kali, tarku birril walidain li ajli ashab, meninggalkan berbakti pada orang tua dikarenakan berbuat baik sama kawan-kawan. Hadirin yang rahimahullah, mestilah ada saja orang yang kalau sama orang lain itu baik, kalau sama kawan-kawan itu dermawan sekali. Diminta nikah ini pasti mau begitu. Diminta apalagi anak muda, ayo tolong rokok dulu lah, beli rokok satu bungkus. Udah ada uang beli. Tapi sama orang tua kadang-kadang susah, bahkan kita sama orang tua untuk ngasih orang lain. Ini kan yang benar itu balik nih. Harusnya taat berbakti dulu sama orang tua, royal dulu, foya dulu sama orang tua. Kalau ada ya baru kita sama yang lain-lain. Nah, oleh karena itu ada seorang yang datang dari hadis Abu Bakar radhiyallahu anhu, jauh dari Rasulullah, ada orang yang datang kepada Nabi bertanya, ya Rasulullah, mana aku nasi husni sahabat? Siapa orang yang paling pantas aku berbuat baik? Maka kata Nabi, umuka, ibumu. Tuma qalaman, siapa lagi? Ibumu. Tuma qalaman, siapa lagi? Ibumu. Tuma qalaman, abuka, siapa lagi? Bapak. Tiga, bukan tiga ibunya, satu saja ibunya. Tapi keutamaan ibu itu tiga dibanding ayah. Artinya kebaikan, kebaktian yang paling utama ini adalah pada orang tua, barulah kepada yang lain-lain. Ada juga orang yang kalau ketemu temannya itu bahagia sekali, murah senyum, kemudian sejahtera. Tapi begitu pulang rumah menjadi sedih, menjadi ngambulkan, menjadi mudah marah, menjadi susah diatur. Kalau diatur oleh temannya mudah, tapi kalau sama orang tua susah. Kalau dinasihati sama ustaz cepat mau, tapi kalau sama orang tua
Harusnya orang tua dulu, baru orang lain. Ini yang kebolak antara aku saja itu hal-hal yang kontradiktif yang kebolak-balik. Apalagi misalnya ada di orang Allah, yaitu tarku nafaqatil ahli bi ajli walidain. Apalagi kebolak-balik, meninggalkan apa istilahnya? Meninggalkan atau tidak menafkahi atau kurang menafkahi keluarga hanya karena alasan berbakti sama orang tua. Ini hadirin orang Allah, hal yang spesifik. Bukan maksudnya seorang anak itu tidak berbakti sama orang tua. Ya, kita sudah jelaskan di awal orang tua ini adalah prioritas. Tapi dalam hal nafkah, dalam hal menghidupi keluarga, maka seorang suami itu harus lebih dulu menafkahi keluarga. Anak istri diselesaikan dulu, baru ke orang tua. Ini kenapa dia orang tua? Karena menafkahi keluarga saat itu lebih wajib dibandingkan menafkahi orang tua. Selesaikan dulu nafkah pada keluarga yang wajib ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa'i, barulah orang tua. Tapi dalam hal-hal lain hadirin yang orang tua itu harus lebih utama dalam hal luar daripada hal nafkah. Kalau bisa ada, sudah selesai ya. Oke, kalau gitu walaupun masih ada, ya kita akhiri saja. Semoga ada faedahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak